Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C4 kelompok 3 itu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu judulnya perancangan sistem administrasi perpustakaan berbasis React.js untuk monitoring data peminjaman buku. Nah, di sini adalah latar belakangnya, yaitu perpustakaan mendukung pendidikan dan riset, namun administrasi manual, peminjaman, pengembalian, pendataan mengakibatkan kesalahan dan keterlambatan. Diperlukan sistem web untuk memonitor data peminjaman oleh admin dengan tampilan cepat dan interaktif. Hal inilah yang mendasari perencanaan sistem web khusus untuk administrasi perpustakaan. Nah, tujuannya itu di sini adalah satu, mendesain sistem web administrasi perpustakaan untuk monitoring peminjaman. Yang kedua, menyediakan antarmuka intuitif, yaitu dengan React.js, dan backend yang handal yaitu dengan Express.js. Yang ketiga itu menganalisis dan memilih komponen sistem menggunakan metode formal. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Faresa dengan NIM 13020220206. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem kami. Untuk kebutuhan fungsionalnya itu terdapat 10 kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu autentikasi pengguna, yang dimana autentikasi pengguna ini menyediakan login bagi admin untuk mengakses dan mengelola data. Yang kedua, manajemen data buku, di mana manajemen data buku ini nanti bisa admin bisa melakukan create, read, update, delete terhadap buku. Yang ketiga yaitu pencarian buku. Fitur pencarian ini bisa dilakukan berdasarkan judul, pengarang, dan kategori. Keempat, pengelompokan buku. Yang kelima, pencatatan peminjaman buku. Petugas nantinya juga dapat melakukan pencatatan transaksi peminjaman secara manual anggota yang ingin meminjam buku, termasuk tanggal pinjam dan jatuh tempo. Yang keenam itu pencatatan pengembalian buku. Yang ketujuh, pelacakan status buku. Yang 8, manajemen data anggota. Yang 9, pengelolaan denda dan penalti. Yang ke-10, notifikasi internal untuk admin itu sendiri. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, itu terdapat 8 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan, autentikasi dan otorisasi untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Yang kedua, waktu respon cepat. Sistem kami harus memberikan respon dalam waktu yang singkat dalam memuat data dan menjalankan proses monitoring, yang dimana sejalan dengan tujuan tadi. Yang ketiga, skalabilitas, mampu menangani pertumbuhan data dan transaksi. Keempat, keandalan, sistem harus stabil dengan downtime minimal. Yang kelima, kemudahan pemeliharaan. Keenam, antarmuka pengguna yang intuitif. 7, portabilitas, dapat diakses melalui berbagai perangkat dan web browser modern. Yang 8, kompatibilitas. Mungkin akan dilanjutkan oleh Aris. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan, NIM 13020220226. Baik, untuk pertama yaitu identifikasi komponen. Yang pertama, database. Database itu untuk menyimpan data buku, anggota, transaksi, dan benda. Untuk UI frameworknya itu membangun antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Untuk autentikatornya yaitu mengatur login dan hak akses pengguna. Yang kedua itu alternatif komponen. Untuk database-nya itu menggunakan MongoDB, MySQL, dan PostgreSQL. Untuk UI frameworknya Express.js, JS atau template engine atau React.js. Untuk outnya Passport.js, DWT, sama OAuth versi 2.0. Untuk analisis alternatifnya yaitu untuk database-nya tetap MySQL, stabil, transaksi, acik. Untuk PostgreSQL-nya fitur kompleks. Untuk SQLite-nya ringan dan embedded. Untuk UI framework-nya Bootstrap, komponen siap dipakai, Tailwind CSS, utility freestyling, Bulma-nya Flexbox berbasis CSS murni. Authentication untuk Passport.js-nya multi-strategi login. Untuk JWT-nya otorisasi berbasis token. Untuk OAuth 2.0-nya untuk login eksternalnya Google sama GitHub. Untuk visualisasi hubungan komponennya, komponen diagramnya, konten menjadi Express.js, kemudian menjadi database. Untuk deployment diagramnya menjadi pertama klien, kemudian menjadi web server, dan kemudian menjadi database server. Adapun gambar diagram pada visualisasi hubungan komponennya itu yang untuk komponen diagram yang Express.js, frontend, dan database. Untuk deployment diagram ada klien, kemudian menjadi web server, kemudian ke database server. Oke, baik. Selanjutnya
saya akan membahas materi kriteria evaluasi untuk masing-masing kategori komponen. Sebelumnya nama saya Muhammad Aksana Rafa dengan stambuk 13020220154. Di sini analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana alternatif komponen yang diidentifikasi mampu memenuhi kebutuhan sistem. Adapun analisa yang dilakukan, yang pertama yaitu database. Kriterianya yaitu kinerja query dengan kemampuan database dalam menangani operasi baca dan tulis data dalam jumlah besar. Kemudian dukungan relasional, sejauh mana database mendukung relasi antar tabel. Kemudian kompatibilitas dengan Express.js, skalabilitas dengan kemampuan sistem database untuk menangani peningkatan jumlah data, serta manajemen transaksi, dukungan terhadap fitur transaksi HCID untuk menjaga integritas data, kemudian keamanan data, fitur proteksi data seperti enkripsi, user role, dan permission management. Kemudian yang kedua yaitu UI framework, yang dimana responsitivitas tampilan, kemampuan antarmuka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Kemudian kemudahan integrasi, seberapa mudah UI framework digunakan bersama backend Express.js atau API lain. Kustomisasi dan fleksibilitas, kemampuan untuk mendesain tampilan sesuai kebutuhan. Kemudian komunitas dan dokumentasi, seberapa besar dukungan komunitas dan ketersediaan dokumentasi resmi. Kemudian performa rendering dan learning curve, yang dimana tingkat kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan framework bagi pengembang baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertama di sini ada keamanan, kemampuan mencegah akses tidak sah melalui teknik autentikasi, fleksibilitas skema login, ketiga kompleksitas implementasi, yang keempat kompatibilitas API, yang kelima dukungan manajemen seri, dan yang keenam yaitu dukungan verifikasi. Dan ini analisis kesesuaian komponen dengan kebutuhan sistem. Oke, baik, selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Oke, materi selanjutnya akan dibaca oleh saya, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Arsa Malik, stambuk 13020020202. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan pemilihan komponen. Nah, pada evaluasi dan pemilihan komponen ini saya menggunakan metode weighted scoring yang digunakan untuk melakukan pemilihan komponen sistem secara objektif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Alternatif komponen tersedia kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut dan diberi skor. Nah, contoh ada dua value di sini, yaitu ada kriteria dan bobot. Nah, kinerja kecepatan itu dapat 30, kemudian informasi menjadi 25, skalabilitas dan fleksibilitas menjadi 20, kompatibilitas dan komunitas 15, dan biaya menjadi 10. Jadi totalnya itu adalah 100. Nah, yang kedua itu ada analisis biaya manfaat. Di sini saya metode return on investment, yaitu ROI. Analisis biaya manfaat dilakukan dengan menggunakan ROI dari alternatif komponen yang dipertimbangkan, yaitu ROI mengukur beberapa besar keuntungan dalam bentuk efisiensi dan penghematan biaya operasional yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk implementasi sistem. Nah, rumusnya itu adalah manfaat dikurangi biaya, kemudian dikali dengan 100%. Nah, yang kedua itu ada asumsi biaya di pasar. Nah, untuk menghitung ROI, asumsi biaya diambil berdasarkan harga pasar aktual dan lisensi perangkat lunak. Karena sebagian besar teknologi yang digunakan adalah open source, maka komponen biaya mayoritas bersifat 0. Namun manfaatnya bisa dihitung dari efisiensi operasional dan penghematan waktu kerja. Nah, ini contoh dokumentasi dari asumsi biaya di pasar. Nah, di sini ada MySQL, estimasi manfaatnya itu 5 juta. PostgreSQL, estimasinya juga 5 juta. MongoDB Atlas, estimasinya yaitu 4 juta. React.js yaitu 7 juta. Tailwind CSS menjadi 5 juta. JWT dan Passport.js 4 juta. Dan O2.0 yaitu 3.500.000. Nah, yang di sebelah itu kayak contoh dokumentasi visualisasinya. Ada menggunakan metode weighted scoring, yaitu ada database, UI framework, dan authentication-nya. Nah, di sini kemudian ada justifikasi pemilihan komponennya. Di sini kayak kita sudah komponen apa yang fix digunakan. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ail. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Adil, NIM 13020237. Akan melanjutkan pembahasan, yaitu rencana implementasi yang meliputi 8 tahap. Yang pertama, persiapan database, back-end, front-end, pengujian, deployment, pelatihan dan dokumentasi, dan pemeliharaan. Setelah pemaparan tadi, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem berbasis Express.js dan REST.js dirancang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pemilihan MySQL, REST.js, Passport.js, JWT berdasarkan weighted scoring. Implementasi meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelacakan buku. Fitur notifikasi dan laporan real-time membantu menjaga ketersediaan koleksi. Desain modular dan dokumentasi lengkap mendukung skalabilitas dan pengembatan lanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.